Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, bagaimana menghilangkan dendam di dalam diri. Nah, perlu kita ketahui semuanya bahwa sesungguhnya di Damai Indonesiaku kali ini dihadiri oleh 3 penceramah, ada Ustaz Zaki Mirza, kemudian juga Ustaz Fikri Haikal, dan juga guru kita Ustazah Nur Fadlina. Namun mendadak beliau berhalangan hadir karena sakit dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Nah, mohon doanya kepada para jamaah untuk mendoakan bersama-sama guru kita Ustazah Nur Fadlina dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada guru kita Ustazah Nur Fadlina sehingga bisa kembali bergabung nanti dalam Damai Indonesiaku. Nah, kita kembali dalam segmen tanya jawab dan kami persilahkan kepada para jamaah. Ada Bapak Waluyo yang akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Bapak Waluyo boleh berdiri silakan dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Zaki Mirza. Silakan Pak Waluyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Waluyo. Kepada para ustadz saya ingin menanyakan, saat kita diomongkan di belakang atau difitnah berkali-kali dalam kehidupan sehari-hari, mengapa membalas dengan cara yang sama justru menjerumuskan kita ke dalam balas dendam? Jadi ini bagaimana gitu Pak Ustadz? Ketika kita disakiti oleh orang. Ketika kita disakiti oleh orang berkali-kali, ujung-ujungnya kan ada dendam di dalam hati. Ya. Bagaimana caranya kita keluar dari dendam ini? Keluar dari rasa dendam meskipun kita disakiti beberapa kali sama seseorang begitu ya Pak Waluyo ya? Iya. Sampai sekarang Pak Waluyo masih punya rasa dendam mungkin? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Silakan boleh duduk kembali Pak Waluyo dan silakan Ustaz Zaki Mirza untuk menjawabnya. Boleh bergabung di sini Ustaz Zaki untuk gabung sana. Betul, untuk bisa mendekat bersama jamaah sekaligus memberikan jawaban. Alhamdulillah. Silakan. Guru izin ya. Di situ ya. Sini aja sambil keliling gitu maksudnya. Gitu. Ya. Baik, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Waluyo. Itu ngomong-ngomong titipan pertanyaan apa Bapak sendiri kira-kira Pak? Soalnya sambil baca. Baik, bismillah ya, dendam itu seperti yang guru kita sampaikan, bikin hidup jadi ribet sendiri. Yang mahal itu kan sekarang kunci hidup bahagia itu 3. Jalani, nikmati, syukuri. Syukuri jangan tambahin N ujungnya. Syukurin, jadi nyumpain ya. Jalani, nikmati, syukuri. Ada satu hadis nih Pak, insya Allah bisa jadi jawaban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh para sahabat saat itu, ya Rasulullah, bagaimana supaya hati ini tenang? Kata Rasul, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Kalau bahasa kita sehari-hari, mau nggak saya kasih tahu? Ada 4 manusia, 4 hamba yang nanti di akhirat kulitnya Allah haramkan dijilat api neraka. Masya Allah. Kulitnya diharamkan oleh Allah untuk dijilat api neraka. Berarti udah pasti masuk ke surga. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, pasti kami pengen tahu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan 4 hal singkat, padat, nggak panjang lebar. Apa jawabannya? Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Ujungnya semua ya. Coba hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Hafal nggak Bu? Coba Ibu, 1, 2, 3, ayo. Nah loh. Itu ada nak nun. Pokoknya belakangnya nun aja. Belakangnya un aja. Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Hayyinun Pak adalah hati yang ketika ada orang nyakitin, hianatin, bohongin, dia tetap cooling down. Stay cool. Do you understand? Nenek yes, ngerti juga kagak. Jadi kalau ada yang nyakitin dia mah santai aja, bodoh amat. Yang mahal sekarang itu ilmu masa bodoh. Betul nggak? Bodoh amat, orang mau kata apa, amat aja nggak bodoh-bodoh. Jadi yang pertama Bu, yang mahal itu ilmu bodoh amat zaman sekarang. Jangan
kepikiran banyak urusan orang lain. Kedua, layinun Pak. Kalau kita sudah santai, tenang ngadepin masalah, baru tuh bisa berlemah lembut sama orang lain. Layinun tuh artinya berlemah lembut. Mungkin gak ibu kalau ada masalah emosian gerasak gerusuk, tahu gerasak gerusuk? Panikan. Ibu lagi motong bawang nih, tiba-tiba bestinya nyampe. Pak Haji, lo gak tahu emang laki lo lagi boncengin perempuan, no seksi banget noh. Wah, tuh pisau langsung diangkat ke atas, dia nyari lakinya, mana laki gua? Belum ketemu lakinya dia baru inget, wah laki gua kan tukang ojek ya. Siapa aja bisa dibonceng sama dia Bu. Jadi tidak akan bisa lemah lembut kalau ibu gerasak gerusuk, panikan, emosian. Santai dulu baru bisa berlemah lembut. Hayinun, layinun, qaribun. Qaribun itu artinya dekat. Berusaha untuk selalu dekat dengan siapapun yang nyakitin kita. Berat gak Bu? Berat. Berusaha dekat dengan orang yang nyakitin berat. Makanya hadiahnya sorga. Kalau enteng hadiahnya mesin cuci. Karena berat hadiahnya sorga. Qaribun, berusaha untuk dekat. Santai aja hidup Bu. Ngapain sih cari musuh, betul gak? Temen 1000 kurang, musuh 1 kebanyakan. Ini kan prinsip. Temen 1000 kurang, musuh 1 kebanyakan. Yang terakhir, sahlun. Memudahkan urusan orang lain Pak. Jangan nyusahin, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia. Benar gak? Ustadz, teman saya mau walimatul khitan. Apa artinya walimatul khitan Bu? Sunatan. Rumah saya kecil Pak Ustadz, gak ada parkiran. Boleh saya pinjem parkiran Pak Ustadz? Wah kagak bisa. Boleh sih. Wani piro. Duit dulu berapa? Zaman sekarang. Tapi kalau orang memudahkan ya Allah Bu silahkan pakai. Kalau perlu ntar saya siapin tukang parkirnya. Ibu gak usah repot-repot dah. Pokoknya aman udah semua bagian saya. Itu namanya memudahkan urusan orang lain. Pak supaya gak dendam kita kudu belajar nih. Punya karakter 4 yang baru kita sampaikan tadi. Hayyinun, layinun, qaribun, sahlun. Saya yakin udah hafal. Yuk bawa Pak. 1, 2, 3 Pak. Hayyinun, layinun, qaribun, sahlun. Mantep. Karena ada yang mandu aja lancar. Langsung ditulis di status ya. Iya. Baik. Itu ya Bang. Mudah-mudahan Baik. bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Begitu Pak Waluyo ya. Ditulis tuh 4 poin tadi ya.